Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas tentang pesan alam semesta untuk kamu. Dan di sini udah ada dua pilihan pile kartu ya, pile kartu yang batu meteorit dan batu barit. Di sini kalian bisa pilih salah satu gambar batu yang kalian suka atau yang paling menarik menurut perhatian kalian. Kita nanti akan shuffle bersama untuk setiap pilihan pile. Kartu kalian itu mendapatkan kartu apa aja. Oke, kalian udah pilih kartu yang ingin kalian pilih. Kita akan langsung untuk ke kartu yang meteorit dulu ya. Oke, jadi untuk kamu yang pilih meteorit, kira-kira kartu kamu itu seperti apa? Pesan kartu buat kamu yang milih meteorit. Si pemilik batu meteorit, kamu ya, yang memilih kartu ini, yang memilih pile pertama ini, kamu sekarang keadaannya lagi nggak baik-baik aja dan kamu sebetulnya lagi menginginkan suatu hal untuk kamu capai. Bisa di kerjaan, bisa di pendidikan, bisa di asmara, atau di bidang apapun itu. Dan kamu ngerasa bahwa apapun yang kamu lakukan seperti nggak ada hasilnya, ataupun ketika memang kamu sudah mulai untuk mendapatkan suatu hasil, ternyata tiba-tiba gagal ataupun nggak jadi. Dan itu bikin kamu ngerasa sedih ataupun kecewa. Jadi kamu kayak ngerasa apapun yang mau kamu kejar mungkin awal-awalnya itu sesuai dengan rencana, tapi ujung-ujungnya ternyata sama aja nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bisa jadi juga mungkin kamu tuh kayak ingin memperluas bisnis, atau kamu ingin melakukan perjalanan keluar kota, keluar negeri, ataupun ingin melanjutkan suatu hal yang lebih besar, tapi ternyata kamu ngerasa bahwa ujung-ujungnya semua terhambat, semua nggak ada hasilnya. Nah, di sini kamu tuh disarankan untuk lebih dekat dengan alam semesta. Kamu lebih fokus ke spiritual kamu lebih minta mencoba untuk berdoa lebih dalam, mencoba menyediakan waktu untuk lebih dekat dengan diri kamu sendiri, lebih cintai dan sayangi diri kamu, dan lebih mencoba untuk list ataupun menyusun apa sih sebetulnya yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Karena sebetulnya perasaan kamu itu di sini dominan sedih ataupun dominan hopeless. Kamu tuh kayak ngerasa pesimis dengan apa yang kamu lakukan. Sebetulnya semakin kamu merasakan hal itu, semakin kamu ngerasa pesimis dengan diri kamu, biasanya sih kamu akan makin didekatkan dengan hal yang membuat kamu semakin pesimis. Karena itu cara kerja alam semesta. Jadi apapun yang kamu pikirkan, kamu akan menarik segalanya yang kamu pikirkan dan kamu rasakan. Jadi ketika emang kamu lagi sedih, nggak apa-apa kamu rasain sedih. Tapi ketika kamu berlarut-larut, kamu akan makin merasakan sedih yang berkepanjangan. Bahkan mungkin untuk suatu hal yang datang ke kamu lagi, ataupun seseorang yang datang ke kamu lagi, ternyata orang dan hal itu membawa kesedihan yang lebih besar buat kamu, karena memang kamu tuh menarik kesedihan. Jadi di sini kamu coba untuk pilih-pilih dulu ya, apa sebetulnya yang kamu pikirkan dan kamu merasakan, kamu susun tuh jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kamu coba untuk rasakan apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirkan, ditulis. Nah, lalu kamu di sini bisa kayak membandingkan. Ibaratnya, oh nomor 1 ini misalnya aku sekarang ngerasain sedih. Sedih itu karena apa? Dan kira-kira menurut kamu tuh perlu gak sih kamu mempertahankan sedih itu? Ketika emang kamu ngerasa, oh kayaknya aku emang gak perlu deh untuk mempertahankan sedih ini. Nah, coba kamu perlahan-lahan untuk kurangi ataupun netralkan dengan cara mengikhlaskan dan memaafkan. Kayak ibaratnya, ya udah, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu terima saat ini, kamu coba syukuri semuanya. Meskipun itu adalah bentuk kesedihan. Kamu ngerasa bahwa ini sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kamu coba untuk tetap menerimanya dengan ikhlas. Di sini sebuah kegagalan apapun itu memang wajar untuk terjadi, tapi yang gak wajar adalah ketika kamu bertahan di rasa sedih dan rasa kecewa itu. Karena masih banyak hal yang sebetulnya bisa kamu lakuin. Banyak hal yang bisa kamu cari dalam diri kamu dan bisa kamu kembangkan sebetulnya. Kamu cuman kurang dekat sama alam semesta aja sebenarnya. Kamu tuh kayak ngerasa
Ketika emang kamu gagal, ya udah kamu kayak se nggak suka itu gitu loh dengan kehidupan kamu, dan kamu ngerasa bahwa ya apapun yang aku lakukan akan gagal gitu ibaratnya. Tapi padahal ketika kamu mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, dan lebih dekat dengan diri sendiri dan alam semesta, itu akan sangat membantu kamu untuk bisa lebih mencapai hal yang kamu inginkan. Meskipun nggak instan ya. Biasanya sih memang kayak akan perlahan-lahan, tapi dijamin banget kamu akan ngerasain manfaatnya. Dan itu relate dengan si batu meteorit ini. Meteorit ini adalah tanda bahwa kamu tuh punya kemampuan yang besar. Kamu tuh punya hal yang bisa kamu kembangkan, cuman kamu memang kurang yakin aja sama diri kamu sendiri. Kamu lebih membanggakan orang lain ketimbang kemampuan dalam diri kamu sendiri. Coba kamu tulis juga, selain kamu tulis apa yang kamu rasain, semua keburukan itu, kamu juga tulis segala kebaikan, hal kecil apa yang kamu dapatkan di tiap harinya. Dijamin itu akan membantu. Kamu coba dulu untuk praktekin itu, mungkin selama sebulan penuh. Ntar kamu bisa share hasilnya di kolom komentar ya. Oke, untuk kamu yang pilih ini ya, batu barit, kira-kira seperti apa pesan kartu untuk kamu? Untuk kamu yang pilih barit, kamu di sini orangnya tuh lebih berpikir ke masa depan, tapi di kartu ini dan kartu ini ada banyak sekali hal ataupun suatu perasaan yang buruk yang mungkin terjadi di masa lalu dan kamu tuh masih ungkit-ungkit sampai sekarang. Nah, di sini untuk kamu pemilih kartu barit ini ya, kamu tuh cuma perlu untuk fokus dengan apa yang kamu hadapi saat ini. Kamu terlalu fokus ke hal yang sudah terjadi, entah itu kesalahan orang lain, entah itu kesalahan kamu sendiri. Di sini kamu tuh kayak terhambat untuk maju pun gara-gara pemikiran kamu yang masih terlalu ke masa lalu. Apa-apa dikit-dikit ingat masa lalu, apa-apa dikit-dikit kamu bahas tentang yang sudah lewat. Itu membuat diri kamu tuh akhirnya untuk maju pun agak sulit. Setiap mau maju dikit akhirnya ke trigger, ke flashback ke masa lalu. Jadi itu ngebuat kamu terhambat sebenarnya. Nah, di sini kamu tuh cuma perlu untuk menyusun strategi, menyusun planning, dan kalau misalnya bisa di malam hari yang bisa kamu lakukan adalah memaafkan semua yang udah terjadi, dan di pagi hari, di hari besoknya ya, kamu nggak perlu untuk membahas apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau misalnya dibilang kayak kita boleh nggak sih mengingat, nggak apa-apa mengingat, tapi jangan sampai itu membuat kamu terus-terusan berada di masa lalu, karena apapun yang udah terjadi emang udah terjadi dan gak bisa untuk kamu ubah. Tapi yang bisa kamu ubah adalah keadaan saat ini untuk mengubah masa depan kamu menjadi jauh lebih bahagia. Di kartu yang ini, kamu tuh mungkin punya trust issue, punya masalah kepercayaan ya. Ke orang lain kamu kayak ngerasa banyak dikecewakan, dimanfaatkan, dihianati, difitnah. Ketulusan kamu itu gak dianggap baik sama orang lain, atau ketulusan kamu tuh dimanfaatkan oleh orang lain, dan itu ngebuat kamu ngerasa menjadi manusia yang kayak terus-terusan kebawa trauma, dan kamu kayak nggak mau untuk percaya dengan orang lain, bahkan untuk percaya dengan diri kamu sendiri pun kamu nggak bisa gitu di sini. Padahal di kartu ini ya, kamu tuh mampu banget untuk punya keuangan yang jauh lebih baik, kerjaan yang jauh lebih oke. Terus kamu juga punya suatu hal yang bisa kamu kembangin dalam diri kamu sendiri. Ini bagus sebenarnya kartunya, cuman di sini kamu kayak harus lebih fokus aja sama apa sih sebetulnya goals kamu ke depan. Setiap kamu fokus untuk pingin mengembangkan diri, ujung-ujungnya kamu ngerasa kayak, oh kalau misalnya aku ntar ngambil peluang ini, ntar ujung-ujungnya aku juga kayak di masa lalu. Ujung-ujungnya aku akan ketemu orang yang nyakitin aku. Itu terus di pikiran kamu, dan itu yang ngebuat kamu akhirnya stuck. Ini tanda bahwa sebuah peluang akan selalu hadir buat kamu di setiap harinya, bahkan di setiap tahun, di setiap bulan. Tapi kamu tidak memanfaatkan peluang itu dengan baik. Kalau misalnya kamu nanya kapan sih aku dapat kerjaan, bukan kapannya, tapi adalah apa yang kamu udah lakuin untuk mendapatkan kerjaan ini. Oke, kamu udah nyari, tapi apakah pikiran kamu tuh sejalan dengan apa yang kamu inginkan? Kamu ingin dapat kerjaan bagus, tapi pikiran kamu kayak mendenial, pikiran kamu tuh kayak, nggak mungkin bisa lah,
Itu yang ngebuat kamu akhirnya mungkin mendapatkan pekerjaan tapi ujung-ujungnya nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi di sini memang berpikir positif itu sangat penting dan jangan terlalu fokus dengan masa lalu. Kalau misalnya bisa sih pelan-pelan aja ya, memang untuk kita merubah pikiran kita menjadi fokus ke hal yang positif itu bukan suatu hal yang langsung dalam sekejap, tapi memang perlu proses dan perlahan-lahan. Nah, di kartu yang si Barit ini kan lambangnya putih gitu kan dia ada jenis batu sih yang seperti ini, namanya batu desert terus. Itu dia melambangkan sebuah hal keindahan yang bisa kamu lihat di setiap harinya sebenarnya, di kedepannya, bukan di masa lalu. Mungkin kamu pernah punya ngelakuin kesalahan, pernah bertemu dengan orang yang buruk buat kamu, tapi itu nggak akan melulu terjadi gitu, nggak akan selalu terjadi. Kamu masih bisa untuk merubah gimana kamu menarik orang dan lingkungan-lingkungan yang positif saat ini dan kedepannya. Oke, sekian untuk pembacaan di video kali ini. Dan untuk kamu yang sekiranya butuh reading, personal reading, kalian bisa langsung kunjungi Instagram Aruna Arutal Tarot ataupun TikTok, dan WA juga bisa ya. WA ada di link di bio Instagram Aruna Arutal Tarot. Terus kalau misalnya untuk kalian butuh kristal untuk pengembangan energi ataupun meningkatkan energi kalian yang lebih positif, seperti ini contohnya, kalian bisa langsung kunjungi Shopee ataupun Tokopedia Aruna Arutala ya. Thank you untuk semua yang udah menonton dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.